Pemirsa catatan Olga, hari ini saya ingin bertemu dengan seorang ibu sebagai pembantu rumah tangga dan dia berjualan peyek. Dan dikabarkan dia mempunyai anak 6, 5 perempuan, 1 laki-laki. Laki-laki ini memang suka melawan kepada ibunya. Dia nggak sadar bahwa ibunya sudah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Tapi anak ini saya nggak tahu kenapa dia harus melawan kepada ibunya sendiri. Dan dikabarkan pemirsa saat lagi mau ujian ya karena tidak bisa bayar waktu itu kelas 6 SD. Dan akhirnya laki-laki ini membakar semua baju-baju sekolahannya dia dan juga buku-bukunya. Mungkin dia sudah kesal karena dia tidak bisa mengikuti ujian. Saya nggak tahu kenapa ibunya ini anak tidak bisa membiayai untuk anaknya yang sedang mau ujian. Pemirsa catatan Olga jangan kemana-mana. Saya akan cari tahu apa dan sebabnya kenapa anak ini bisa melawan kepada ibu. Ini rumahnya lewat-lewat gang. Kalau catatan si Olga gitu. Pokoknya gue akan ngelakuin apapun buat target di catatan Olga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Nikita Willy nih sama Dude Herlino. Ah iya benar. Kau bantuin gue deh. Brad Pitt lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Masuk Bu. Boleh silakan. Lagian ibu jam di depan pintu Bu. Anak perawan. Ya Allah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya ibu, salam kenal. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Saya mau suka bercanda Bu. Biasalah. Lagi ngapain Bu? Ini mau bikin apa? Peyek. Kok peyek? Buat apa Bu bikin peyek? Buat makan sendiri atau didagangin? Dijual. Jualnya kemana aja? Ya kalau ada modalnya dititipin ke warung. Kalau nggak ada yang bikin segini doang. Oh ke warung-warung atau ibu muter gitu ke rumah? Enggak, cuma nitip aja ke warung. Kalau boleh tahu, maaf Bu, penghasilan ibu berapa Bu? Aku kerja di rumah tangga Mas. Sebulan dikasih 500. Kerja apa Bu? Ya masak, Masak, gosok. nyuci, bersih. Oh gitu. Iya, cuman kalau ya 500 itu buat bayar rumahku kan 400. Oh kontrak. Ibu di rumah ngontrak? Kontrak masih sampai 100.000, aku makan apa? Jadi aku kalau ada duitnya aku bikin peyek, bungkus peyek, dititipin warung. Iya, Bes gitu itu Bu. iya lah nggak ada modalnya. Kalau ada modalnya ya aku bikin yang banyak. Kalau nggak ada ya seadanya buat ngulur-ngulur aja. Ntar kalau aku dapat duit sedikit tak buat berobat. Ibu ditinggal suami kan masih anak 5, 6. Ibu tinggal suami. Suami mana? Meninggal. Lama. Jadi meninggal itu dari anak yang kecil itu umur 3 tahun Mas. Jadi ya ibu kerja ngikut orang buat nyekolahin anak. Sekarang anaknya udah nikah semua, cuman keadaan ya sama kayak ibu begini, nggak punya tempat yang lebar. Kalau aku punya tempat yang lebar ya aku ngikut aja, keadaannya sekamar ya aku di sini sendirian. Maaf Bu, katanya anak ibu yang cowok Laki, satu. Kemana tuh dia? Nggak tahu rumahnya, aku nggak tahu Mas. Jadi ibu nggak tahu tempatnya di mana. Jadi dia kalau siang atau pagi makan ke sini. Kalau ada nasi ya dia diem. Kalau nggak nasi marah Mas.
gitu. Aku nih kadang-kadang susah gitu. Aku nih ya Allah aku kok gini banget gitu. Ya Allah nah kalau punya nasi ya alhamdulillah ketemu nasi, namanya maknya nggak punya, kalau nggak ada ya kamu maklumin gitu. Kalau duit mah nggak pernah ngasih mas, dia minta juga nggak pernah ngasih karena aku nggak punya. Oh jadi datang ke sini cuma buat makan doang. Iya makan. Kalau lagi ada nasi dibawa Iya. makan, kalau nggak ada dia ngamuk-ngamuk, Iya marah-marah. marah. Kalau boleh tahu kenapa itu anakku bisa begitu? Mula pertama itu kan dia mau kelas 6, adiknya masih sekolah SD, yang satu kelas 1, yang satu kelas 2, yang bungsu sama yang kakaknya bungsu itu. Nah terus dia itu mau ujian kelas 6 itu loh mas. Nah Tidur aja sekali. Bu, saya pengen tidur Silakan. di kasur yang 100 juta ya Bu. aduh mas, tadi dari masuk ke kali-kali 100 juta, ini gratis mah dikasih orang. Tadi kalian kayak Masih kredit tuh. Enggak, kalau kredit ini enggak dikasih pengasih orang. Alhamdulillah Bu, ya Jadi, masih ada yang baik. Udah Bu, lanjutkan lagi Bu yang tadi. Ya udah gitu, dia itu mau ujian ceritanya, ngamuk minta uang berapa gitu, aku nggak punya duit. Jadi lama kelamaan ngamuk, marah, kalau pulang ngamuk, ya aku ya Allah sabar, aku Faktor sabar. lingkungan juga kan. Ngamuk ya sampai sekarang sih nggak ngamuk mas, cuman kalau minta nasi nggak ada. Baru ngamuk. Di rumah petakan inilah tinggal seorang ibu yang sehari-harinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di sela-sela pekerjaan itu, beliau juga bekerja sebagai penjual peyek. Beliau adalah Ibu Rubiem. Sosoknya begitu tegar, tak ada guratan keletihan, meski beliau harus bekerja seorang diri. Anak-anaknya kini telah memiliki kehidupan lain. Namun, ada satu anak laki-lakinya yang sering menyakiti hatinya. Sebagai seorang ibu, beliau tak pernah mengeluh. Karena baginya, anak adalah harta yang paling berharga untuknya. Lupakanlah waktu mani air mataku, teteskan lara. Dia itu mau ujian ceritanya, ngamuk minta uang berapa gitu, aku nggak punya duit gitu. Pokoknya aku harus minta uang. Nggak usah minta uang, kan malam-malam itu suka jualan koran gitu mas, mungkin pengaruh dari teman-temannya gitu kan, aku nggak ngerti. Jadi lama kelamaan ngamuk, marah, kalau pulang ngamuk, ya aku ya Allah sabar, aku Faktor sabar. lingkungan juga kan. Ngamuk ya sampai sekarang sih nggak ngamuk mas, cuman kalau minta nasi nggak ada. Baru ngamuk.